Vladimir Putin katakan pada Zelensky, "Saya akan menghancurkan mereka." Hurrah! Presiden Rusia Vladimir Putin mendapatkan catatan tulisan tangan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui oligarki Rusia Roman Abramovich. Menurut The Times, catatan tulisan tangan tersebut merinci kondisi Ukraina untuk mengakhiri perang. Katakan padanya, Zelensky, "Saya akan menghancurkan mereka," ujar Putin kepada Abramovich usai mendapatkan catatan tersebut. Sebelumnya, oligarki Rusia Roman Abramovich telah menerima permintaan Ukraina untuk membantu dalam negosiasi mengakhiri perang yang dimulai pada 24 Februari. Pemilik klub sepak bola Chelsea itu dilaporkan telah berpindah-pindah antara Istanbul, Moskow, dan Kiev untuk menyampaikan pesan dari satu presiden ke yang lainnya. Sementara itu, pembicaraan tatap muka pertama antara Rusia dan Ukraina berlangsung di Turki pada Selasa 29 Maret. Tujuan utama Ukraina adalah untuk mengamankan gencatan senjata, meskipun baik Ukraina maupun Amerika Serikat skeptis terhadap terobosan besar. Program minimum adalah pertanyaan kemanusiaan dan program maksimum adalah mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata, kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. "Kami tidak memperdagangkan orang, tanah, atau kedaulatan." Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan sedikitnya 5.000 orang tewas di kota Mariupol yang terkepung sejak invasi dimulai. Para pejabat juga mengatakan serangan Rusia di dekat ibu kota Ukraina Kiev telah memutus aliran listrik ke lebih dari 80.000 rumah. Sejak Rusia memulai invasi pada 24 Februari, lebih dari 3,5 juta orang Ukraina pergi ke negara lain. Tidak terlihat detik-detik rudal hipersonik Rusia hantam gudang amunisi Ukraina. Sebuah video memperlihatkan momen mengejutkan saat rudal hipersonik tidak terlihat Rusia menghantam gedung amunisi di Ukraina. Rusia mengkonfirmasi telah meluncurkan rudal hipersoniknya yang mematikan untuk pertama kalinya. Rekaman drone yang dibagikan pada hari Sabtu oleh Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan senjata presisi tinggi itu membidik salah satu gudang yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankivsk, Ukraina Barat. Ketika mengenai target, rudal itu menghancurkan seluruh konstruksi menjadi berkeping-keping, mengirimkan gumpalan asap hitam ke udara. Mereka sangat cepat sehingga digambarkan hampir tidak terlihat tanpa peringatan sebelum menyerang. Beberapa tentara Ukraina yang bekerja di depot terlihat melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan berjalan kaki saat mereka melarikan diri dari gedung yang terbakar dan menuju hutan yang tertutup salju. Penghancuran gudang senjata Angkatan Bersenjata Ukraina dengan serangan senjata rudal presisi tinggi, tweet Kementerian Pertahanan Rusia. Pada video kontrol objektif, tembakan tepat roket ke hanggar bawah tanah dengan senjata yang amunisi direkam. Sambung tweet tersebut seperti dilansir dari Daily Star pada hari Minggu. Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka menggunakan rudal hipersonik canggih Kinzhal untuk pertama kalinya pada hari Jumat guna menargetkan gudang bawah tanah besar di barat daya Ukraina. Tidak ada konfirmasi langsung dari Ukraina dan tidak ada laporan di media sosial tentang serangan itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, mengatakan dalam pengarahan harian bahwa serangan di desa Delyatin di wilayah Ivano-Frankivsk, Ukraina juga menghabiskan amunisi penerbangan. Sistem rudal udara ke darat Kinzhal adalah salah satu dari serangkaian senjata strategis canggih yang diluncurkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2018. China, Rusia, dan Amerika Serikat memiliki kemampuan senjata paling canggih dan beberapa negara lain seperti India, Jepang, Australia, Prancis, Jerman, serta Korea Utara sedang mengembangkan teknologi tersebut. Rudal hipersonik biasanya cepat, terbang rendah,
Rusia dan dirancang untuk menjadi terlalu cepat dan gesit bagi sistem pertahanan rudal tradisional untuk dideteksi tepat waktu menurut US Congressional Research Service. Meski ditekan Barat dan Amerika Serikat, Putin tetap akan hadir di KTT G20 di Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva, mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin bersedia untuk menghadiri KTT G20 di Indonesia pada akhir 2022 mendatang jika tidak ada halangan. Pernyataan Vorobyeva disampaikan di tengah ancaman Amerika Serikat dan Barat. Mereka tengah mempertimbangkan mengeluarkan Rusia dari kelompok 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Kemungkinan Putin hadir dalam agenda G20 itu, tapi tergantung pada banyak hal, ungkap Vorobyeva dalam pers briefing yang diselenggarakan langsung di kediamannya pada hari Rabu 23 Maret. Vorobyeva menambahkan Rusia bersedia untuk turut berpartisipasi pada acara G20 karena agenda tersebut bukan untuk membahas krisis yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, namun secara khusus untuk membahas permasalahan ekonomi skala global. Sebenarnya forum ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan memecahkan masalah-masalah ekonomi, kata Vorobyeva. Duta Besar Rusia yang telah bertugas di Indonesia sejak tahun 2018 itu juga mengatakan pengecualian Rusia untuk hadir dalam forum G20 justru hanya akan membuat negara forum mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi global. Tanpa Rusia akan sulit untuk melakukan recovery bersama, pulih lebih kuat, tegas Vorobyeva. Vorobyeva juga berharap agar pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan yang datang jika Rusia turut berpartisipasi dalam forum tersebut.